adik-adik semua. Apa kabar? Kakak harap semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, adik-adik kembali lagi nih. Hari ini kita akan beribadah. Adik-adik sudah siap beribadah semua? Kalau sudah, yuk sebelum kita mulai, kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita bersaat teduh sejenak. Yuk kita saat teduh. Nah, adik-adik, yuk kita awali ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai istirahat kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan sehat dan juga semangat yang baru lagi. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 24 ayat 1-5. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang satu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu.
Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari surat Ezra pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan 10. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azraya, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zeraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem, beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tempat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, apakah ada di antara adik-adik yang pernah dihukum? Gimana ya rasanya kalau dihukum? Tentu gak enak ya. Biasanya kenapa ya orang itu dihukum? Biasanya orang dihukum karena orang itu melakukan kesalahan, atau dengan kata lain, orang itu gak taat. Makanya dia dihukum. Dihukum tujuannya supaya orang itu sadar akan kesalahannya dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dulu, orang Israel juga pernah dihukum oleh Tuhan adik-adik. Mereka dihukum karena mereka nggak mau taat pada firman Tuhan. Mereka mau hidup suka-suka saja, nggak mau taat pada Tuhan. Karena itu mereka dihukum Tuhan supaya mereka sadar akan dosa mereka dan bertobat atau tidak berbuat dosa lagi. Hukumannya adalah mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Namun, walaupun mereka dibuang ke Babel, Tuhan tetap menjaga dan memberkati mereka. Tuhan tetap sayang pada mereka. Setelah 70 tahun, Tuhan kembali membawa mereka pulang ke Yerusalem. Lewat raja yang berkuasa pada waktu itu, Tuhan membawa orang Israel pulang ke Yerusalem. Salah satu orang yang pulang ke Yerusalem adalah Bapak Ezra. Bapak Ezra ini adalah keturunan imam. Dia suka sekali membaca dan mempelajari firman Tuhan. Tidak hanya membaca dan mempelajari saja, tapi Bapak Ezra juga melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Dan sekarang Bapak Ezra ingin mengajarkan firman Tuhan itu kepada saudara-saudara sebangsanya. Dia mau semua orang Israel melakukan firman Tuhan
supaya mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Pak Ezra mau semua orang Israel melakukan firman Tuhan supaya mereka tidak dihukum lagi. Hebat ya Pak Ezra adik-adik. Dia sayang sama Tuhan dan juga sayang sama bangsanya. Nah, siapa di sini yang mau seperti Pak Ezra? Sayang pada Tuhan dan sayang pada semua orang. Adik-adik, mari kita belajar dari Bapak Ezra. Sayang kepada Tuhan dengan cara rajin membaca Alkitab, rajin ikut impah, rajin berdoa, dan juga taat melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu juga harus kita sampaikan kepada orang lain dengan cara menceritakannya. Misalnya, habis dengar cerita di impah, adik-adik bisa ceritakan kepada papa, mama, opa, oma, kakak, adik, dan yang lainnya. Pokoknya kepada semua orang yang ada di rumah. Lalu kita kasih contoh juga lewat sikap dan perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga semua orang juga mau melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, damai sejahtera dan berkat dari Tuhan dapat terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Dengan melakukan itu, artinya kita sayang pada Tuhan dan kepada semua orang. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita dengan sikap yang baik dan benar. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah boleh memberkati kami dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya firman yang telah kami dengar pada hari ini boleh kami hayati dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan juga semua orang yang membantu tugas-tugas beliau agar boleh mengerjakan tugas-tugas mereka masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab.
Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini belum terbebas dari pandemi karena virus COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai dan memulihkan bangsa ini, Tuhan Yesus, agar kami boleh hidup seperti sedia kala, kembali normal lagi ya Tuhan. Dan juga tidak banyak korban yang berjatuhan kembali, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama untuk gereja GPIB Karis. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam setiap pelayanan kami, agar pelayanan kami ya Tuhan Yesus boleh membukakan hati bagi saudara-saudara kami, bukan hanya di sekitar GPIB Karis, tetapi juga di luar GPIB Karis ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan Yesus dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau menjamah agar mereka boleh kembali sehat dan juga dapat beraktivitas kembali dengan baik. Dan juga Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk semua adik-adik dan teman-teman yang saat ini beraktivitas di rumah ya Tuhan, seperti belajar dari rumah, bermain di rumah, ataupun beribadah juga dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati dan melindungi kami semua Tuhan, agar kami boleh sehat dan terhindar dari segala virus dan sakit penyakit yang sedang menyebar di luar sana, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar melalui firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus mau menjaga dan melindungi kami di sepanjang hari ini dan di minggu yang baru nanti kami beraktivitas, agar kami juga dapat kembali beribadah di minggu yang akan datang. Inilah kami Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa